Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan update saham-saham yang akan membagikan dividen di bulan Oktober 2025 ini ya guys ya. Nah guys, buat lo yang baru pertama kali mampir ke channel gua jelasin kalau gua ini seorang investor dengan strategi jangka panjang ya guys ya. Gua itu fokus ke dividen reinvest gitu guys ya. Jadi gua itu berinvestasi fokus kepada saham-saham yang membagikan dividen, lalu dividennya gue investasikan ulang gitu loh guys ya. Nah guys, tapi dalam jangka pendek gue juga memakai strategi short term ya guys ya. Gue itu juga melakukan swing trade di saham-saham yang mau bagi dividen gitu loh guys ya. Selain itu gue juga fokus di saham-saham yang IPO gitu loh guys ya, untuk mempercepat pengembangan modal gue gitu loh guys ya. Nah guys, di video kali ini kita akan bagiin daftar saham-saham yang mau bagi dividen di bulan Oktober. Ini tujuannya untuk buat kalian yang pengen swing trade gitu loh guys ya. Jadi kita beli saham-saham menjelang pembagian dividen. Nanti ketika sudah mau bagi dividen, kita jual gitu loh guys ya. Nah guys, di bulan Oktober itu tidak terlalu banyak lah juga ya guys ya. Jadi akhir tahun itu akhir tahun itu semakin sepi guys ya, saham-saham yang mau bagi dividen ya guys ya. Nah ini cuma ada 20 ya guys ya. Nah hari ini guys, kita akan bahas saham di sektor energi, di sektor industri ya guys ya. Nah guys, di bulan Oktober ini ada beberapa saham yang membagikan dividen ya di sektor industri. Ini adalah satu saham Hexa ya, lainnya ini adalah saham-sahamnya ASII ya, ASII dan anak-anaknya nih, ASGR dan UNTR nih anaknya ASII ya guys ya. Nah guys, kalau dilihat sekilas ya guys ya, tentunya kalian juga sudah langsung bisa menebak ya guys ya, siapa yang menjadi favorit kita untuk swing di bulan Oktober. Ini adalah saham Hexa guys ya, karena ini potensi yield-nya gede ya. Gede kalau melihat ini loh guys ya, melihat yield tahun lalu ya guys ya, karena tahun lalu itu Hexa itu bagi dividen itu 714 ya guys ya, dengan harga sekarang itu yieldnya 13%. Nah apakah tahun ini akan membagikan dividen yang sama yaitu 714? Ya tentunya kita harus cek di kertas kerja kita ya, kertas kerjanya Bang Omon-Omon, yaitu prediksi dividen nih guys ya. Ini kertas kerjanya Bang Omon-Omon nih guys ya. Nah guys, untuk 2024 ya, itu finalnya itu Hexa udah keluar ya. Itu di 586 ya. Yaitu EPS-nya 586 ya. Ini melorot jauh sekali ya dibandingkan 2023 maupun 2022 gitu loh guys ya. Ini loyo ya guys ya, bisa dikatakan loyo ini. Bahkan dari 2021 pun kalah guys ya. Ini hanya menang versus COVID ya 2020. Versus 2019 dan 2018 pun kalah ya. Ini nggak tahu nih guys ya, ini ada masalah apa nih ya. Kita lihat net income-nya. Oke, net income-nya memang turun ya guys ya, net income-nya ya. Ini net income memang labanya. Kita cek revenue ya. Nah kalau revenue ini penurunannya ini sebenarnya tidak se ekstrim ini guys ya, tidak se ekstrim penurunan labanya ya. Bahkan revenue-nya dia itu 28,285 ya, 8 triliun ya. Ini lebih besar dari 2021 yang hanya 6 triliun gitu loh, 6.000 miliar ya, alias 6 triliun. Tetapi labanya ini kalah gitu loh guys ya. Kalah. Lebih bagus 2021 jauh ya. 2021 itu 788 M ya, hampir 1 triliun ya. Nah, ini artinya ini ada inefisiensi biaya ya guys ya.
mungkin gua duga ini ya guys, dugaan gua ini karena dia ini kan barangnya impor ya guys ya, karena dolar itu 2024 itu lemah sekali ya guys ya. Jadi mungkin harga barangnya itu belinya mahal gitu loh guys ya, karena pakai dolar, lalu dia jualnya di Indonesia ya, marginnya mungkin menjadi tipis gitu loh guys ya, seperti itu. Nah guys, dengan laba 492 M saja ya, EPS-nya 586, ini diprediksi ya guys ya, ini dividennya hanya 464 ya. Dengan harga sekarang itu yield potensinya itu di 9% ya guys ya. Yield 9% ini guys, kalau kita melihat historis tahun lalu ya, itu cumdetnya itu di 6.650 ya guys ya. Hexa ini harga Juli waktu itu terendahnya di 6.300 ya. Nah, harga tahun ini itu 5.125, growth-nya itu sekitar 350. Nah, ini proyeksi gua itu di harga 2025-nya itu di 5.475 ya guys ya. Kalau kita beli sekarang, potensi maksimalnya harganya di 5.475 ya guys ya. Kemungkinan nih guys ya, proyeksi gua ya, itu kemungkinan kita bisa untung 6,4% ya, tidak terlalu besar ya guys ya. Karena memang Hexindo ini historinya guys itu di bulan ini guys ya, di bulan Juni itu sudah mulai naiknya terlalu tinggi ya, Juli juga itu terlalu tinggi ya. Akhirnya Agustus September ya, menjelang dividen dia justru mulai longsor gitu loh guys ya. Jadi memang ini orang sudah curi start ya. Ini terlihat ya, kita lihat 5 hari terakhir aja guys ya. Ya ini udah kelihatan kalau orang-orang udah mulai curi start ya. 5 hari terakhir ini sudah naik 3,12% ya, alias 155 poin ya. Ini udah mulai gerak gitu loh guys ya. Jadi bukan kita aja gitu loh guys ya yang nungguin ini mau bagi dividen gitu loh guys ya. Orang-orang lain juga banyak yang mulai berbondong-bondong gitu loh guys ya. Nah, ini juga yang menyebabkan Hexa ini di bulan-bulan Juli sampai dengan dividen Oktober ini harganya cenderung flat gitu loh guys ya, karena memang orang sudah banyak yang masuk gitu loh guys ya. Tapi kita nggak tahu juga guys ya kalau tahun ini gimana gitu guys ya. Mudah-mudahan aja dia bisa memberikan surprise gitu loh guys ya, seperti surprise dia di tahun 2020 guys ya. Dia EPS-nya cuma 400, tapi bagi dividennya 1.197. Nah, ini Hexa ini suka memberikan kejutan di beberapa tahun gitu loh guys ya. Selang beberapa tahun dia suka memberikan kejutan gitu loh guys ya. Kita coba lihat ya guys ya. Nah, ini guys, dia itu memberikan kejutan 2016 ya. Itu dividennya jumbo banget, 1.600 ya. Lalu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Setelah 5 tahun kemudian 2021 dia kasih kejutan lagi ya, yaitu dividen super jumbo 1.197. Nah, setelah itu dia relatif di angka rata-rata di 700-an ya guys ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini guys, mudah-mudahan dia memberikan kejutan gitu loh guys ya. Kalau dia memberikan kejutan, tiba-tiba membagikan payout ratio yang super jumbo di atas 100%, tentunya prediksi ini ya, prediksi 6% ini tentunya akan menjadi proyeksi minimal gitu loh guys ya. Jadi dia bisa jadi kenaikannya akan signifikan gitu loh guys ya. Karena yang kejutan-kejutan ini biasanya memberikan efek panik gitu loh guys ya. Panik buy, FOMO gitu loh. Orang-orang ketakutan kalau tidak ikut masuk gitu loh guys ya, karena dividennya jumbo, jadi mereka berbondong-bondong yang menyebabkan harganya naik signifikan ya guys ya. Nah guys, gue jelasin, gue di Hexa ini tidak melakukan swing trade ya guys ya. Gue itu di sini gue sistem sapi perah alias dividen reinvest ya guys ya. Gue itu hanya ambilin dividennya gitu loh guys ya, sebagai akhir tahun gitu loh guys ya, sebagai hadiah akhir tahun gue itu gue ngandelinnya Hexa gitu loh guys ya, untuk mendapatkan cuan dividen di akhir tahun gitu loh guys ya. Tapi untuk swing ini juga bagus gitu loh guys ya.
Apalagi kalau dia membagikan dividen yang jumbo, tentunya malah semakin bagus lagi gitu guys ya. Oke guys, mungkin kayak gitu dulu omongan kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.